Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua hal bagi kita. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Masud selaku Fakultatika beserta jajarannya, yang kami hormati kepada narasumber webinar AIDA pertemuan kali ini. Dan tak lupa kami banggakan peserta webinar yang telah hadir acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini. Untuk Laravel, langkah awal menuju dunia web developer. Di sini saya sebagai pada acara ini akan membacakan runtutan acaranya. Acara yang pertama sambutan-sambutan materi dan dilanjut dengan tanya kemudian Ketua Pifudin kepada Publiknya. Kita coba masuk ke publik. Bukan. Nah, resource, view. Nah, Blit. Saya tunjukkan untuk yang dibagi-bagi ya. Coba kita masuk ke panel. Ini setiap view-nya dia sudah dibagi. Dia sudah dibagi menjadi beberapa komponen. Misalnya di home sendiri, nah, dia mengextend dari tampilan layout di base. Layout kemudian base ini. Jadi dia gabungin ke ini. Jadi template-nya dipotong-potong biar bisa digunakan di setiap halaman. Lanjut. Nah, ini penggunaan blade.php-nya dia tampilkan di atas. Nah, ini jadi saling berkaitan antara home blade dengan main blade.php. Nah, sebelum kita memulai untuk masuk novel itu sendiri, teman-teman persiapkan ya. Kalau mau install sendiri, bisa menggunakan Exam ataupun LAMP. Nah, berhubung di sini teman-teman dari Design Indonesia akan mempraktekkannya, jadi kita akan menggunakan bukan Exam, jadi menggunakan LAMP. Linux, Apache, kemudian ada MariaDB, ataupun dan P-nya itu PHP. Jadi dipersiapkan PHP-nya minimal PHP 73 ya, sesuai dengan sistem requirement dari di Laravel ini. Nah, Laravel 8 ini minimal 73 PHP-nya. PHP-nya minimal 73, kemudian extension-nya banyak, jadi ada OpenSSL sampai ke VCMatch. Kemudian tidak lupa kita menggunakan Composer untuk orkestra. Kemudian database-nya bisa menggunakan LVMI, terserah, maupun teman-teman mau pakai MariaDB atau MySQL sama aja. Jangan lupa pakai server. Nah, web servernya bisa pakai Apache atau Nginx. Tapi kalau teman-teman di rumah, di laptopnya masing-masing menggunakan Windows, bisa praktek dengan Exam, cuman agak ribet dikit setup Laravelnya dengan Exam.
Kita akan menggunakan lem ya di sini, akan mempraktekannya dengan lem. Nah, untuk prakteknya teman-teman di sini kita akan dibantu dengan ada Mas Eko, ada Mas Rizky sama Mas Andre. Silakan. Yang duluan siapa? Saya persilahkan. Siapa? Mas Andre. Oke, Mas Andre silakan open mic. Halo, tes tes. Tes stop. Apa tes screen-nya? Di sini. Assalamualaikum. Kebetulan saya Andre dari tim Platnet Telkom Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan gimana caranya menyeting setup network pada VirtualBox. Yang pertama, pada menu network create. Bentar Mas Andre. Bentar, bisa stop apa? Stop share. Saya akan membagikan dulu aja. Teman-teman kalau mau mengakses untuk slide presentasinya bisa ke link berikut ya, SIG Larang Unipdo. Nah, ini teman-teman bisa ngambil PPT-nya di sini. Saya akan copy. Kolom chat. Teman-teman bisa bisa menekannya juga. Monggo Mas Andre bisa dilanjut. Akan saya izinkan saya lanjutkan untuk penambahan setting network pada NAT network. Tadi setelah membuat grid dalam menu NAT network, lalu kemudian edit IPv4 prefix-nya menjadi 192 titik. Oh ya, sembilan dua enam delapan titik titik nol. Jadi teman-teman ini praktekannya via kita membuat di dalam tuang sini itu konfigurasi Laravel setelahnya kita install dulu sistem requirement-nya. Setelah itu, setelah semua environment itu tadi sudah terinstall, nah baru kita melangkah ke Laravel-nya. Monggo Mas Andri. Setelah setting pada NAT network, kemudian kita pilih menu host only network, lalu tambahkan fixnet 2 akan 10. Baik. Nah, setelah
sudah setting network dan masuk di networks, kemudian masukkan VM-nya pada menu machine. Klik new, pilih ISO image, kemudian beri nama virtual machine tersebut. Klik centang pada skip unattended installation. Untuk storage-nya sesuai selera sih. Kemudian, nah, setelah selesai kita klik send. Kemudian ada terpilih NAT, adapter 2, centang dulu enable network adapter. Lalu pilih yang host only adapter. Kemudian pilih yang Vivo, kita tambah pada menu tools. Lalu klik OK. Setelah selesai, kemudian jalankan virtual machine tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini kita menggunakan dua network adapter supaya yang satu terhubung ke internet, yang adapter ini bisa kita kontrol melalui SSH. Jadi bisa di remote. Lalu kemudian pilih try oral Ubuntu server. Sudah dipersiapkan examnya, bisa diinstal juga Laravelnya. Atau ada pertanyaan dari sini teman-teman? Sambil menunggu proses instalasi Ubuntu ini. Di kolom komentar ataupun bisa moderator atau bisa langsung open. Masih lama ya kayaknya.
instalasi lama. Eh, Kayaknya ini kalau install terlalu lama deh ya. Jadi mungkin bisa di skip dulu instalasinya sampai ke instalasinya udah ya. Sampai mana? Ke siapa? Eko atau Mas Rizky? Oh, masih belum. Ya, jadi kita skip masih kita eh, hasil dari instalasi Windows Server. Oke ya, coba. Ya, ya. Oke, bisa lihat siapa? Mas. Tes tes. Oke, apa sudah terlihat? Udah. Oh, hasilnya akan bisa seperti ini. Supaya bisa meremot, pertama kita buka dulu sudo database-nya plan. Kemudian ya, lalu enter. Kita masukkan password. Nah, kurang lebih ini seperti kita, kemudian kita kontrol lalu enter, kemudian kontrol E atau exit. Selanjutnya kita tuh, nah, kita coba remote. Pertama kita buat terminal. Setelah saya coba bentuk SSH, nama kemudian IP. Kita masukkan password. Nah, ini remote-nya berhasil ya. Oke. Untuk pertama kita install terlebih dahulu Apache Ya, dan ya. sudo Bisa di kelas ya. Nah, biar kita perkenalkan password dulu. Nah, Jadi Mas Danang di sini eh konsep untuk web web server terlebih dahulu ya. Jadi Mas Danang menggunakan web servernya Apache.
Nah, ya. Selanjutnya untuk memeriksa status apa juga kita bisa pakai komen sudo system status apa. Nah, Nah, selanjutnya kita install HP ya. Karena komennya agak panjang, jadi saya list beberapa komen di sini supaya tinggal copy saja biar mempersingkat waktu. nah, di slide presentasi sudah ada ya. Tinggal enter Di aja slide sambil presentasi menunggu. sudah ada. Bagi teman-teman yang mau mencoba, bisa sekalian mencoba ya. Untuk perintah-perintahnya sudah kita di situ. Nah, di sini kita menggunakan PHP versi 8 ya. 8.1. Nah, setelah selesai isinya adalah menginstal MariaDB. Sudah apt install MariaDB. MariaDB sama MySQL dan Setelah selesai, selanjutnya itu masuk ke MySQL dengan cara sudo MySQL root main. Nah, setelah selesai, eh, kita buat database di create database. Ini selanjutnya use localhost identify. masih. Oh, ada susah. Jadi teman-teman kalau di sini interface ya. Jadi untuk konfigurasi dari database-nya, jika teman-teman ingin GUI menggunakan PHP-MyAdmin untuk dashboard, tapi untuk database sendiri sama menggunakan MySQL ataupun MariaDB. Cuman untuk konfigurasinya bisa melalui dua cara, yaitu yang pertama pakai GUI. GUI-nya tadi menggunakan PHP-MyAdmin. Yang ini kita menggunakan Sudah, kemudian kita plus Nah, selanjutnya adalah kita install Compose dengan cara curl s. Nah, ini adalah memindah dengan cara sudo move composer r user, kemudian lokal, lalu
Jadi komposer sendiri ini dia adalah operator ya untuk mempermudah teman-teman dalam bahasa pemrograman PHP di sini. Baik di TI juga bisa menggunakan komposer. Nah, di Laravel sendiri kebetulan kita menggunakan komposer juga. Jadi komposer ini mempermudah teman-teman dalam Setelah membuat project Laravel itu yaitu dengan cara composer create project Jadi di sini Mas Danang mencoba create project Laravelnya menggunakan komposer. Secara otomatis dia akan mendownload sendiri menurut environment-nya Laravel sekaligus folder yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, enaknya Laravel seperti ini. Jadi sekali syntax jadi ya, dengan cara desain serve compose oh iya masuk ke folder dulu ya. ya dulu. Nah, bisa di PHP bisa. Kita coba klik. Nah, seperti ini tampilan apabila berhasil. Nah, ini tampilan awal dari Laravel ya. Tampilan awal banget dari Laravel sebelum di custom. Oke, bisa dilanjut. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Mas Rizky, silakan. Oke, Mas Rizky. Oke. Belum. Nah. Dah. Jadi setelah kita mengintip database-nya itu udah ada, web servernya udah ada, komposernya udah ada. Setelah itu kita unduh, kita create filenya pakai komposer tadi, kemudian di solve, baru bisa digunakan. Kita hadir, bisa open langsung ataupun share screen. Oke, baik. Saya share screen-nya. Nah, apakah sudah terlihat? Oke, jadi kan proyeknya sudah dibuat tadi ya. Yang ini. Terus oke, sudah terlihat ya.
Oke, tadi sudah bikin project ya yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa nge-remote si Ubuntu server tadi yang ada di VirtualBox. Maka, nah teman-teman download VS Code-nya dulu ya. Terus download extension, namanya ini Remote SSH sama Remote Explorer. Remote, namanya ini ya, Remote diinstal dua ini. Nah, dua bisa diinstal. Nah, kalau udah install, nanti di kiri sini ada Remote Explorer. Nah, ini diklik aja. Nah, kemudian yang bagian SSH dapur. Nah, ini bisa dipencet. Nah, ini SSH-nya gampang, tinggal masukin SSH, terus username-nya, kemudian IP-nya. IP-nya 10.10.10.21. Oke, kemudian pilih yang .ssh klik ini. Nah, kemudian oke, nanti keluar passcode baru. Ini password dari app-nya ya. Masukin aja. Masukin aja. Kalau udah bisa dibuka ke open folder. Nah, kemudian di sini ada projectnya yang tadi. Nah, ini dipencet aja, terus oke. Nah, di sini disuruh masukin password lagi. Oke, masih loading. Lagi. Nah, ini di sini sudah masuk ya ke Firefox-nya ya. Nah, sudah masuk. Misal saya mau ngerubah halamannya yang ini kan di welcome. Nah, saya pengen ubah, bikin file baru, namain home aja. Oke, ini adalah halaman home. Oke, terus di save, kemudian yang di rows-nya kita arahkan ke home. Yang defaultnya kan welcome. Kita arahkan ke home. Nah, ini sudah ganti ya. Berarti ini sudah bisa ngoding lewat VS Code kita. Oke, langkah selanjutnya, kita nge-clone dari kita ya. Lewat terminal aja. Kita balik ke direktori awal. Ini direktori sudah di direktori awal. Nah, selanjutnya pastikan Git udah terinstall ya. Cara ceknya Git version. Kalau belum, teman-teman bisa ini sudo apt install Git. Nah, langsung aja kita clone Git-nya. Nah, kalau udah, nah ada folder baru namanya Laravel Kang IT. Kita masuk ke folder itu. Lalu langkah selanjutnya install komposernya. Soalnya kalau
ngefetch dari GitHub itu nya belum keinstall ya. Nah, ini lagi ngedownload. Oke, tunggu. Oke, sudah ya. Kemudian copy env.example ke env. Oke, kemudian ada partition. Oke, generate. Oke, sudah. Terus kita bisa ngeran pakai artisan serve ya, PHP artisan serve. Untuk hostnya pakai IP kita yang tadi, yang 10.10.10.21. Portnya ini bisa bebas, tapi saya pakai port 8000 aja ya. Oh, ini global serve. Nah, ini web Laravel yang ngeklon dari GitHub tadi, company profile. Nah, kemudian ini selanjutnya untuk ngedeploy project menggunakan Apache 2. Nah, jadi nggak harus ketika kita menggunakan Laravel ini, kita deploy di sebuah server. Nah, itu tidak harus pakai PHP artisan. Jadi ketika PHP artisan itu dijalankan, kemudian server itu mati, nah berarti programnya ikut mati juga ketika sudah reboot. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, jadi kita menggunakan Apache ini, kemudian dikonfig untuk agar si Laravel itu bisa tetap jalan. Oke, langkah-langkahnya cukup mudah ya. Yang awal kita pindahkan dulu projectnya pakai sudo move. Terus nama projectnya dipindah ke var www.html. Nah, ini folder default untuk Apache. Ini copy saja ya. Oh, salah. Jadi disesuaikan ya nama foldernya, dibuat sama yang di sintaks. Nah, oke, sudah selesai untuk memberi permissionnya. Kemudian kita directory ke set available-nya Apache. Kemudian buat file baru ya. Untuk namanya bisa bebas. Nah, ini IP-nya bisa diganti. Seperti IP kita tadi, 10.10.21. Kemudian direktorinya ya. Jangan lupa untuk diganti. Oke, sudah. Kemudian kita perlu menonaktifkan default-nya ya. Nah, ya, tapi harus pakai sudo.
Nya. Kemudian di rewrite. Oke. Terakhir restart nya. Nah, saya. Nah, bisa kita akses menggunakan IP. Oke, besar. Nah, untuk Jadi tidak menggunakan partition serve lagi ya Mas Rizky ya? Jadi langsung. ya, Oke, dari sini atau kita terlalu cepat? Coba Rizky ya Pak, partition serve-nya tadi dibikin terus dijalankan pakai IP. oh, artisan serve-nya udah mati dari tadi, Udah Mas. mati, udah mati. Coba. Ini yang 8.000 tadi ya. Nah, untuk pas di refresh udah bisa. Nah, jadi sini contoh kita nggak pakai partition Bahasa serve Sumatera lagi. banyak. Aku masih anak sayur sebata, anak semina. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau kita terlalu cepat. Bagi teman-teman yang sudah join tadi mau coba silakan dicoba. Ada slide presentasinya tadi di ini saya Laravel itu. Nah, barangkali mau mencoba apa yang ada di slide presentasi. Filternya atau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya selaku moderator akan membuka pertanyaan kepada peserta webinar hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, persilahkan untuk bertanya. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau bisa ditulis di kolom komentar. Dan bertanya dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan dipersilakan untuk menyebutkan nama serta instansi asalnya.
saya mau bertanya. Sebutkan Benar. nama dan asal instansinya, Kak. Saya Dharma Alamsyah dari Universitas dan Tinggi Tulum. Saya mau bertanya tentang ini. Apakah ada framework lain selain Laravel yang lebih efektif digunakan? Oke, saya jawab langsung Iya, ya, Cak. Kak Mentor. Baik. Halo, Halo. Enggak. bisa langsung ya pertanyaan dari Oke, Kak Dharma tadi. bisa. Bisa. Oke, untuk Kak Dharma izin Hmm. menjawab ya. Jadi pilihan un- jadi pilihan untuk framework sendiri banyak sekali ya untuk framework dari PHP. Selain dari Laravel juga ada dari Laravel yang lebih sederhana lagi, yaitu bisa pakai Code Igniter. Kalau dirasa Laravel terlalu overkill, fiturnya sangat banyak sekali. Nah, di Code Igniter ini sudah lagi dari Laravel. Pengembangannya ini diambil dari Laravel ya, disederhanakan menjadi Code Igniter. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Kak Dharma. Baik, baik. Terima kasih, Kak. Sudah jelas. Oke, terima kasih kembali Kak Dharma. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Oh iya, bagi peserta sebelum meninggalkan Zoom nantinya tolong untuk mengisi absen terlebih dahulu. Ada yang resen? Mas Rizky Saifuddin, monggo silakan. Izin bertanya, Kak. Monggo. Siapa dulu ini, Pak? Kak Muhammad Rizky Saifuddin. Ya, baik. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Oh, baik. Iya, pertanyaan saya kan yang saya tahu itu satu perusahaan kan seringkali menggunakan framework ini, Laravel ini. Jadi yang saya tanyakan itu apa keunggulan Laravel dalam dunia kerja? Soalnya kan Laravel umum sekali digunakan pada dunia kerja yang saya ketahui selama kuliah ini. Iya. Oke, izin menjawab ya. Dari siapa namanya tadi Kak? Kak Muhammad Saifuddin. Oke, Kak Rizky ya. Saya menjawab sedikit. Jadi eh, kebutuhan dari setiap perusahaan itu kan berbeda-beda. Nah, jadi kebutuhannya disesuaikan dengan entah itu budget maupun dari si kebutuhan itu tadi. Misalkan perusahaannya memiliki kebutuhan yang sangat kompleks. Nah, jadi yang menghandle untuk framework tadi bisa menggunakan Laravel ataupun framework yang lain. Kalau dirasa si framework Laravel ini kurang powerful ya bisa menggunakan CI ataupun yang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi di Laravel ini kan fiturnya sangat banyak sekali ya. Apabila dirasa dari perusahaan ini tadi pakai framework Laravel ini terlalu berat bisa pakai Code Igniter. Kemudian sebaliknya, kalau dirasa dari perusahaan ini tadi menggunakan Code Igniter ini terlalu sederhana, kurang ada fitur-fitur yang lain, ya bisa menggunakan Laravel. Jadi seperti itu, Kak. Mungkin Mas Rizky atau Mas Eko sama Mas Andre bisa membantu menjawab atau best practice-nya pernah mengalami menggunakan Laravel. Laravel ini sendiri kan bisa digunakan, bisa dikombin dengan yang lain sih Kak ya. Jadi Laravelnya sebagai backend, seperti yang saya ucapkan di awal tadi,
bisa dikombin dengan bahasa pemrograman lain, framework yang lain maksudnya. Framework untuk front end kan banyak, ada Vue, ada Nuxt.js, ada React. Nah, itu bisa dikombin dengan Laravel. Jadi Laravelnya sebagai back end, kemudian front end-nya bisa menggunakan Vue, Nuxt.js ataupun dari React. Seperti itu. Itu ya mungkin bisa menjawab sedikit pertanyaan dari Kak Rizky ya. Bagaimana Kak Rizky, sudah terjawab? Iya, terima kasih. Sudah cukup. Apa ada pertanyaan lagi dari peserta? Izin bertanya, Kak. Baik, sebutkan nama dan asal instansinya, Kak. Ya, nama saya Yuda Abdi Dermawan dari Prodi Sistem Informasi. Baik, silakan menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, apa perbedaan framework Laravel dengan framework lainnya, khususnya di PHP ya? Dan kenapa sih memilih Laravel menjadi pengembangan web di aja? Terima kasih. Mungkin dari narasumber ada jawaban dari pertanyaan Kak Yudo Abdi. Mungkin bisa diulangi lagi Kak pertanyaannya. Itu apa sih perbedaan framework Laravel dengan framework PHP lainnya? Terus kenapa memilih Laravel sebagai framework pengembangan di website Anda seperti itu? Oke. Jadi eh, selera sih biasanya, masalah selera sama masalah kebutuhan pengembangan website itu tadi. Ya, ini hampir sama kayak pertanyaan tadi yang pertama. Lihat lagi kebutuhannya, kemudian dilihat lagi resource-nya gimana yang digunakan untuk Laravel ya menggunakan Laravel. Kemudian dari SDM-nya juga apakah SDM untuk Laravel ataupun yang lain. Sebenarnya tidak harus Laravel sih Kak. Pakai CI pun juga bisa. Jadi tergantung dari SDM ataupun resource dan kebutuhan itu tadi. Dirasa teman-teman menggunakan React cukup ya, mengapa harus pakai Laravel gitu loh. Jadi kan disesuaikan dengan kebutuhan SDM-nya itu tadi. Nyamannya pakai apa, kemudian cocoknya pakai apa. Seperti itu. Apakah sudah terjawab dari pertanyaan Kak Yudo Abdi? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yudo. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari peserta? Saya Kak. Silakan menyebutkan nama dan instansi asalnya. Perkenalkan, nama saya Dayat dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaan ini terkait pengalaman pemateri selama 18 istilahnya. Jadi saya sendiri selaku mahasiswa informasi agak kebingungan untuk mempelajari coding dari bahasa-bahasa yang
ada di komputer tersebut. Jadi mungkin pertanyaan saya, apa sih tips and triknya agar saya selaku pemula bisa tidak meram dari. Terima kasih. Oke, jadi kasih tahu Kak Dayat, Betul, Pak. Kak Dayat kalau boleh tahu untuk minatnya di mana ya Kak? Dan minatnya yang pertama mau terjun ke programming ini mau ke apa? Kan karena kalau Developer di Kak. Bukan, developer Kak. developer apa Bukan dulu? Kak, itu teman saya yang jawab. Di front end. Oke, di front end sendiri itu banyak sekali ya. Bentar, saya bukakan roadmap-nya dulu. Roadmap front end. Teman-teman bisa mengecek ke roadmap.sh. Saya share screen aja deh biar gampang ya. Sudah muncul? Nah, jadi roadmap ini istilahnya biar teman-teman hal apa yang harus Mas Dayat lakuin pertama kali untuk belajar front end. Di sini udah ada alurnya, mau belajar apa dulu. Jangan sampai mau terjun di front end langsung mengarah ke Fitch API atau ajak ini. Nah, nanti kebingungan. Nah, jadi hal yang pertama yang digunakan untuk mempelajari front end ini, nah belajar dulu internet itu apa. Kemudian di sini ada poin-poinnya. Mas saya bisa mengecek ke website ini roadmap.sh. Tidak hanya untuk front end, backend juga ada, kemudian ada mobile developer juga, banyak roadmap-nya yang dijelaskan di website ini. Nah, ini Mas Dayat kalau mau belajar front end, HTML dulu. Nah, di HTML ini ada beberapa ini yang harus dipelajari, mulai dari basicnya apa, kemudian nulis HTML-nya seperti apa, kemudian form validasi, ada SEO basicnya juga. Setelah HTML selesai, mengarah ke CSS. CSS ini dibagi lagi, ada beberapa poin ya. Kemudian ini banyak sekali. Nah, ada preprocessor, ada SAS, ataupun CSS-nya mau pakai Tailwind juga bisa. Banyak. Nah, ini kan ada Tailwind, ada Redux UI. Di ini roadmap untuk menjadi seorang front end developer yang pro. Seperti di sini dijelaskan seperti ini. Nah, ini nanti mengarahnya ke mobile application juga bisa. Mobile application-nya bisa pakai React atau mau pakai Flutter juga bisa. Banyak Mas Dayat. Seperti itu. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dayat, mau jadi developer front end. Tidak hibah jalan ninjanya ya. Jadi belajarnya ini step by step. Begitu. Mungkin menjawab Mas Dayat. Giga, terima kasih atas jawabannya. Kalau boleh tahu front end-nya belajarnya sekarang apa Kak? Apa kon? Ini Kak, kan saya masih nanya. Terus kan kalian udah ngasih roadmap. Jadi ya belum sama sekali ini Kak. Masih penasaran lah istilahnya. Jadi mungkin Dulu sebelum masuk Unipdu ini kakaknya SMA atau SMK? mondok Kak saya. Berarti Man ya? Enggak, SMA, tapi di pondok. Oh. Sudah diajari komputer ya Kak ya? Ampun Kak. Mungkin dari sini bisa terbuka ya wawasannya ke front end developer mau seperti apa. Barangkali mau berpindah jalan ninja ke backend atau yang lain ya
monggo silahkan mumpung masih semester 1, waktunya masih panjang, bisa dipersiapin. Oke, Kak, siap, Kak. Terima kasih atas sarannya. Ya, sama. Baik, apakah dari peserta masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut dengan ini ada Pak Darian Rizaludin yang mungkin menyampaikan sepatah dua kata sih. Halo Pak Darian, bisa open cam? Siang semuanya. Selamat siang. Apakah Siang. suara saya terdengar? Jelas, Ya, jelas, terdengar. jelas. Oke, saya mau izin untuk saya terkait tentang produk pusat dari Net Indonesia. Minta tolong teman-teman asisten bisa ditambahkan website Indocenter. Indocenter ini merupakan divisi web hosting VPS yang bisa mendukung teman-teman developer nantinya untuk mengembangkan skillnya ya web development. Jadi ada beberapa produk kita yang untuk umum maupun untuk mahasiswa. Teman-teman bisa mempelajari produk-produk kita. Yang pertama untuk kelas mahasiswa ada beberapa produk yang bisa dipakai untuk mengontrol langsung website menggunakan Laravel. Jadi produk hosting ini paling murah bisa 20.000 per bulan ya. Teman-teman bisa mengonlinkan program Laravel teman-teman menggunakan produk hosting. Jadi kalau hosting itu sudah kita API-nya, sudah kita siapkan web servernya, hasil codingan Laravel yang sudah dibuat oleh teman-teman programmer. Tapi kalau tidak ada, saya pakai produk yang hosting ini spek yang lebih tinggi. Nah, spek yang lebih tinggi kita menggunakan solusi hosting yang VPS. Bisa diarahkan ke VPS teman-teman asisten. Nah, itu ada paketan VPS dengan VPS Linux. Dimana kalau tadi kita praktekkan menggunakan VirtualBox, ini kita bisa menggunakan Debian Linux server, kemudian Ubuntu server, dan akhirnya sedikit daripada yang web hosting karena memang kapasitasnya lebih lega, lebih besar, dan teman-teman bisa servernya sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Jadi di sini ada paketan hosting, kemudian ada paketan untuk VPS. Kemudian juga ada domain, kita juga merupakan penyedia jasa penjualan domain, ada domain Indonesia dan ada domain internasional seperti .com, .net, .org. Teman-teman bisa di center kebutuhannya. Memang dari segi harga saat ini yang paling murah ada di my.edu dari teman-teman mahasiswa. Ketika ingin mencoba mengontrol website Laravelnya, bisa dengan harga sekitar 17.000 itu sudah include dengan VPN seperti itu. Jadi sekian produk-produk Laravel yang bisa kami jelaskan. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan dari acara ini. Oke, mungkin dari saya seperti itu saja, Mas Irfan. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih Pak Darian telah menjelaskan beberapa produk-produk dari Laravel. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Untuk para peserta dimohon untuk mengisi link presensi yang ada di Zoom.
Hadirin sekalian, demikian acara webinar yang membahas tentang mengenal framework Laravel, langkah awal menuju developer. Selanjutnya, persilakan saya untuk menyimpulkan keseluruhan webinar kali ini. Laravel adalah populer webinar pengembangan website menjadi lebih elegan, ekspresif, dan menyenangkan. Framework Laravel memiliki beberapa fitur unggulan seperti template engine, routing, dan model memudahkan proses pengembangan website. Laravel memungkinkan pengembangan untuk memahami dan menggunakan banyak fitur ya, seperti Laravel Socialite untuk integrasi sign-in and sign-up. Laravel membuat kolom komentar dan diskusi PDF untuk reporting di dashboard admin dan suite alert untuk menampilkan alert. Jadi Laravel adalah pilihan terbaik bagi para pengembang web yang baru mulai karena kemudahannya dan komunitas yang sangat aktif. Dengan menggunakan Laravel, Anda dapat membangun situs web yang diinginkan dengan cepat dan efisien. Sebelum kami tutup, selanjutnya memasuki sesi foto bersama. Kepada teman-teman webinar yang belum menyalakan kamera, dimohon dinyalakan terlebih dahulu. Yang bertugas dipersilahkan. Dimohon untuk para peserta menyalakan kameranya. Hitung, Mbak. Baik, saya hitung ya. 1, 2, lagi. 1, 2, 3. Masih ada? Kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dimohon untuk seluruh peserta webinar mengisi link presensi serta evaluasi pada chat Zoom untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa untuk menantikan info-info selanjutnya melalui akun Instagram Sikun itu. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir pada acara ini. Dan sampai jumpa pada acara kami selanjutnya. Syukran katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.